Penggerak Kabupaten Bone akan melakukan praktek coaching. Terus waktu supervisi itu saya mendapat teguran. Gimana bisa saya dapat teguran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bone akan melakukan praktek coaching dengan alur Tirta. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP dari Angkatan 8 Kabupaten Bone. Saya sendiri yang bertindak sebagai pengamat atau observer yaitu Suti Lianti dari SD 95 Solo, Kecamatan Babocoe, dan ada rekan saya yang bertindak sebagai coach. Endang Sriwahyuni dari SMP Negeri 1 Kabu. Dan rekan saya yang satu lagi yang bertindak sebagai coach. Ya, perkenalkan nama saya Herianto, asal sekolah SMP 1 Salomaiko sebagai koci. Iya. Adapun deskripsi kasus yang ingin kami praktekkan nanti yaitu sebelum melakukan praktik pengamat melakukan praobservasi oleh coach, di mana kasusnya yaitu seorang guru merasa tidak nyaman setelah disupervisi oleh pengawas dan ditegur karena tidak menggunakan buku teks pada saat proses belajar mengajar. Dan guru tersebut menyampaikan kepada Pak Pengawas kalau selama ini dia mengajar menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika dia menyampaikan seperti itu, Pak Pengawas merasa tersinggung dan menyampaikan kepada kepala sekolah. Setelah selesai praktek coaching, pengamat atau supervisor melakukan lagi percakapan terhadap coach atas hasil observasi pengamatannya terhadap praktik coaching yang sudah dilakukan. Nah, baik Bu En sama Pak Heri, hari ini kita akan melakukan praktik coaching. Namun sebelum kita memulai praktik kali ini, bagaimana Bu Endang, sudah siap? Ya, siap, saya siap, Bu. Bagaimana Pak Heri, siap? Insya Allah saya siap sebagai koci untuk kasus ini. Oke, terima kasih Pak Bu. Nah, sebelum kita memulai, saya akan menyampaikan dulu indikator apa yang ingin saya observasi di sini.
Sesuai dengan rubrik yang ingin saya observasi, yaitu terlihatnya alur tirta dari hasil praktik coaching kita nanti. Nah, Ibu Endang, Ibu akan berperan sebagai coach hari ini. Ya? Iya, siap. Iya. Iya. Saya ingin bertanya kepada Ibu, kompetensi apa yang ini Ibu akan kembangkan di sini? Baik Ibu Suti, saya akan menjelaskan sedikit. Dalam kegiatan coaching ini, kami akan memunculkan kompetensi yang akan dikembangkan, yaitu memberikan kehadiran penuh, menjadi pendengar aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada teman bicara saya nanti. Terima kasih. Oke. Ya, jadi sesuai kompetensi coaching ya Bu. Iya, betul. Itu mana yang lebih spesifik yang Ibu akan kembangkan? Mungkin saya akan kembangkan pada hari ini adalah kompetensi memberikan pertanyaan yang menurut saya lebih berbobot. Itu yang mungkin saya munculkan ya. Oke, terima kasih Bu ya. Kalau begitu kita mulai praktek coachingnya sekarang ya. Siap, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum Ibu Endang. Waalaikumsalam Pak Heri. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang juga Bu Endang. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah hari ini kabar baik, cuaca baik. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Kayaknya banyak sih Pak Heri. Saya hari ini agak tidak ada lagi kegiatan lain ya. Iya, saya punya waktu yang banyak buat Pak Heri. Saya lihat sepertinya Pak Heri agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak Heri? Ada yang bisa saya bantu? Terima kasih Bu Endang. Mohon maaf sebelumnya ya Bu. Jadinya saya mengganggu waktu Ibu ini. Tidak apa-apa Pak Heri. Silakan. Begini Bu Endang, gimana ya? Saya ini mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Endang bisa membantu saya? Dengan senang hati Pak Heri. Semoga saya bisa membantu dan saya usahakan bisa membantu Bapak. Silakan Pak Heri. Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi sekarang ini, Bu. Kalau boleh tahu Pak Heri, masalah apa ya Pak Heri? Coba ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa membantu Pak Heri. Ibu ingat nggak beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas saya. Terus waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Oh iya. Bagaimana bisa sih Pak Heri dapat teguran? Terus apa yang membuat Pak Heri mendapat teguran dari pengawas sekolahnya yang menurut Pak yang kemarin itu yang Pak Heri ceritakan? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius. Maksud Pak Heri tidak serius? Yang bagaimana itu menurut Pak Heri? Pengawas mengkritik tentang proses pembelajaran saya, Bu. Oh, tentang proses pembelajaran. Yang bagaimana Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola ruang kelas dengan baik? Atau mungkin Pak Heri tidak menguasai materinya ya? Sampai dikritik. Kalau boleh tahu Pak Heri, apa yang menjadi permasalahan yang sebenarnya? Begini Bu, beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar dikarenakan tidak membawa buku teks. Oh, hanya itu. Lalu bagaimana tanggapan Pak Heri dengan respon dari pengawas tersebut? Sejujurnya pada saat saya menyampaikan kepada beliau,
Kalau selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, perpustakaan. Yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau sepertinya merasa tersinggung, Bu. Oh, iya iya iya. Jadi masalahnya seperti itu ya. Ya, Bu. Kalau begitu saya tanya dulu ke Pak Herinya. Selama ini apa yang Pak Heri lakukan di dalam proses belajar mengajar itu? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, kemudian mengajak siswa untuk menonton video. Kebetulan terkadang saya mengajar menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan bisa menyenangkan siswa, Bu. Uh, mengapa Pak Heri tidak menggunakan buku teks? Jadi menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan pada saat saya mengajar tentunya mengacu pada kurikulum, Bu. Ya, ya, ya. Sebenarnya sih sudah bagus Pak Heri. Lalu menurut Pak Heri bagaimana hasilnya saat Pak Heri mengajar dengan menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya karakter siswa itu berbeda-beda sih Pak Heri, dan belajarnya pun, cara belajar mereka pun biasanya berbeda-beda untuk menerima materi. Betul sekali, Bu. Jadi siswa itu tentunya dalam gaya belajarnya berbeda-beda, kemudian karakter siswa juga berbeda-beda. Jadi kenapa saya ini tidak kepikiran ke sana ya. Jadi selama ini ada beberapa siswa yang memang hasilnya masih kurang maksimal. Nah, menurut saya itulah Pak, sebenarnya pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Menurut saya mungkin harapan dari Pak Heri atau harapan dari pengawas itu adalah seperti itu Pak, supaya Pak Heri menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga, karena ada beberapa peserta didik yang untuk menerima materi itu juga membutuhkan buku teks, karena pada dasarnya masing-masing peserta didik tidak sama penerimaannya. Begitu menurut saya Pak Heri. Betul juga, Bu. Saya pikir ada benarnya juga yang dikatakan Ibu. Ya. Setelah Pak Heri bercerita ini, sekarang bagaimana perasaannya Pak Heri? Perasaan saya untuk saat ini terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai, Bu Endang. Wah, susah juga kalau begitu ya. Terus apa yang membuat Pak Heri merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena pengawas menyampaikan kepada kepala sekolah. Jadi bagaimana ya, Bu? Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Oh, ya. Tapi jika saya dapat menyimpulkan yang Pak Heri hadapi itu, yang membuat Pak Heri merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu barangkali ya. Karena Pak Heri tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan itu yang membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya, itu Bu. barangkali Pak Heri. Iya, Bu. Jadi apakah nanti saya akan dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah atau tidak ya, Bu? Kalau menurut saya
untuk masalah ini Pak Heri bisa merefleksi dan mempersiapkan diri dulu. Jika ditegur oleh kepala sekolah, mungkin harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti kepala sekolah beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat Pak Heri dalam memberikan materi saat mengajar itu, Pak Heri. Ya, mudah-mudahan seperti itu ya, Bu. Iya Pak Heri. Semoga saya berharap seperti itu. Iya. Iya, Bu. Mudah-mudahan. Bagaimana dengan tindak lanjut setelah sesi coaching ini, Pak Heri? Tindak lanjut setelah ada terkait dengan pembicaraan ini, saya yang pertama, solusi yang akan saya lakukan di kemudian hari pada saat mengajar, saya akan membawa ataupun menggunakan buku teks pada saat mengajar nantinya, dan akan berbicara dengan Ibu Endang lagi tentunya jika ada hal yang perlu didiskusikan. Itu pun kalau memang Ibu Endang tidak bosan dengan keluhan-keluhan yang nantinya saya sampaikan ke Ibu Endang. Iya, hebat. Itu bagus sekali Pak Heri. Dan saya percaya bahwa Pak Heri bisa melaksanakan perubahan positif ini. Jika ada perkembangan atau Pak Heri butuh bantuan, jangan ragu-ragu untuk berbicara dengan saya lagi. Saya siap menerima. Terima kasih banyak Bu Endang. Baik Bu Endang, saya terus terang untuk diskusi hari ini saya merasa sangat tertolong atas saran Ibu Endang. Terima kasih atas arahannya Ibu Endang. Iya Pak Heri, terima kasih juga Pak Bapak mau mengungkapkan masalah Bapak ke saya. Kalau begitu saya mohon pamit dulu ya Bu Endang. Saya berharap Ibu Endang tidak bosan mendengar keluhan saya nantinya ya Bu. Assalamualaikum. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Endang sama Pak Heri. Tadi kita sudah melakukan praktek coaching. Nah, dari praktek coaching tadi, saya ingin bertanya dulu atau ada yang ingin saya tanyakan. Namun sebelum itu saya akan menyampaikan terlebih dulu hasil observasi yang sudah saya amati tadi dalam proses praktik coaching yang dilakukan Pak Heri sama Ibu Endang. Nah, dari hasil observasi yang sudah berjalan tadi, itu sudah tampak alur tirta. Dan Ibu Endang juga sudah ada tujuannya mengidentifikasi, lalu ada juga rencana aksinya. Dan coach juga sudah menemukan solusi sendiri dari permasalahannya. Dari hasil percakapan tadi, menurut Ibu Endang, indikator apa yang sudah Ibu dapat kembangkan dari percakapan tadi bersama Pak Heri, Bu? Iya, Ibu Suti. Dari percakapan tadi, indikator yang sudah saya kembangkan yaitu saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya bisa menggali informasi dari coach dan coach bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan tersebut. Oke. Kalau begitu untuk proses selanjutnya, kalau kita melakukan praktek lagi, potensi apa yang lebih spesifik lagi yang ingin Ibu Endang gali?
mungkin kedepannya saya ingin lebih fokus kepada memberikan kehadiran diri saya sepenuhnya dan menjadi pendengar yang aktif untuk lawan bicara saya. Itu yang saya mau kembangkan. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Bu Endang sama Pak Heri. Sama-sama Bu Suti. Sama-sama Bu Suti. Nah, itulah tadi praktek coaching dari kami CGP Angkatan 8, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.